gitu. Artinya dari awal itu terbentuk, jadi artinya orkes taman bunga tidak sengaja ya, dia tidak ada master plan. Tidak. Coba-coba. Tidak ada. Awalnya coba-coba. Tapi Kebablasan. Oke, berarti. Bang Tono, Ya baik. apakah bahagia dengan kostum seperti itu? Ya kostum teman bunga Ya. sekarang sangat bahagia. Sangat bahagia. Karena itu menggambarkan ya kisah asmara kita masing-masing. Iya, asmara. Ini perlu di Iya, mulai. pas. Gimana asmara yang seperti apa? Banyak kandas sih. Iya. Ya karena banyak kandas tuh jadinya kita tutup dengan kostum-kostum yang berbunga-bunga yang warna-warni gitu kan. Iya. Itu pribadi itu kan? Itu pribadi atau pribadi. Anda. kalau ini memang belum pernah. Karena belum puber. Puber ini kalau ini. belum. Tapi emang ya kalau apakah itu bicara tentang pelawak atau musik humor atau seorang yang humoris itu sebenarnya dia punya kesedihan yang dalam. Kalau Cara menutupi kesedihan yang dalam itu ya dengan cara istilahnya kalau di mukonya Pak, dia bahagia penampan. Mungkin saya rasa personil taman bunga seperti itu. Salah satu. Salah satunya gitu. Bukan salah satunya, satu-satunya. yang lain ada juga lain tapi nggak mau mengakui. Jujur aja lah, jujur aja. Ada. Ini tadi bicara ke apa nih kostum nih. Kenapa saya tanya ke kostum? Karena saya lihat di sini Taman Bunga itu punya satu metode branding yang bagus. Salah satunya dengan kostum. Nah kalau kita bicara kan dulunya kan kalau lihat band-band dulu itu kan kayak metal atau grup rock, bahkan OM Soneta misalnya Roma Irama kan, bahkan dia sampai memikirkan kostum di situ. Apakah Taman Bunga itu ya istilahnya tadi salah cancang aja pemilihan kostum itu atau memang udah dipikirkan gitu? Karena itu memang salah satu strategi branding yang keren juga gitu. Nah, ini siapa yang mau jawab nih? Bingung kita nih. Kayaknya Bang Indra yang lagi jawab. Ini mantap ya. Kalian serius. Oh, jadi datuknya ditanya. gitu. Ini karena lepok tidak ada saja. Makanya semua ke saya jadinya. Apa ya? Kalau kostum sebenarnya kita minjam awalnya. Minjam sama fans garis keras tadi. Iya. Pak Susan tadi. Oh, gitu. Pak Susan Rajaya tadi beliau punya kostum-kostum warna-warni. Nah, kalau yang Pak Susan Rajaya ini dia punya grup art dirama yang memang fokus ke lagu Katumba tapi ciptaan sendiri gitu. Oh iya. Jadi Katumba ini kan tidak ada punya repertoar sendiri. Katumba kan membawakan lagu-lagu orang lain. Nah, Pak Susan Rajaya punya grup art drama. Jadi beliau bikin lagu sendiri untuk kesenian Katumba. Nah, kalau itu memang murni kiblatnya ke Katumba gitu. Iya. Nah, itu mungkin tambahan dari yang tadi itu. Berarti agar lebih apa ya? Karena ada pengaruh art lama juga. Kemudian juga. Ya, tapi sebenarnya beda sih sebenarnya. Kalau itu memang kiblatnya ke situ. Kalau si Taman Bunga ini kiblatnya ya PSP, PMR. Secara aliran Ya, musik. tapi kemudian dibalut dengan Minang Melayu dan pop kekinian. Oke. Jadi lebih agak sedikit lebih kompleks. Baik. Kalau drama memang Katumba dan India. Ketumba banget. Katumba memang membuat lagu. Memang banget. Ya, Ketumba banget ya. lagu original, lagu sendiri. Gitu. Lagu sendiri ya. Oke. Nah, Jadi beda gitu ya kan. Iya. Gua tahu. Genrenya beda ya. tapi beberapa instrumen sama gitu kan. Artinya tetap Taman Bunga memang banyak sebenarnya yang pengaruh. Tapi yang Iya. artinya yang apa ya? Kayak ini juga kayak orkes Minang Nasional, Misalnya merasa orkes Ungarang, orkes Kembang Cari, Oh iya. orkes Terunaria gitu, Oslan Hussein. Kalau dulu itu kan kayak Muskan Sarif atau Iya. Zainal Kombo itu kan dia sudah memainkan lik-lik Minang dengan gitar, tapi akustik, gitar akustik gitu, belum elektrik. Berapa baju yang dipinjamkan oleh Semuanya. semuanya dipinjamkan? Ah iya. Ini hostnya memang susah konsisten.
Makanya cara kita dibajak. Bosnya udah terpengaruh. Iya, lalu sampai sekarang bajunya masih Masih dipinjam. Masih belum dikembalikan. Maksudnya ada beberapa baju yang masih kita pinjam Iya. karena tidak dapat gantinya seperti baju Pak Guru itu Iya. itu masih pinjam dari pihak Mas. Tapi ada beberapa yang sudah Sudah beli sendiri. kita beli sendiri. Di amandemen. Itu dibeli itu karena tuntutan fans atau karena Karena apa? kita segan gitu. Lampu warna mah. Ya. Nah, masih soal branding nih. Kenapa tuh? Kayak Mr. Josh kan punya brand sendiri dengan Minang bulenya itu. Itu inspirasinya dari mana? Kalau saya memang sebenarnya diminta oleh orkestra bunga untuk main itu. Oh, jadi Ya. Memang Untuk awalnya benar, naikkan ratingnya. Benar-benar kita. benar-benar kita ya. Tolonglah. Jadi untuk pansos di Taman Bunga ya, Taman Bunga pansos ke Mr. Josh. Jadi mungkin ini karena apa ya? Ini adalah perjalanan atau sejarah juga bagi Taman Bunga saya pikir. Saya diajak main atau ya saya diajak main itu 2014 awal. Di awal-awal saya masih ngomong kayak biasa. Oh, belum membrand diri sebagai Mr. Josh. Belum membrand diri sebagai Mr. Josh. Tapi saya punya kebiasaan membaca tulisan-tulisan dengan dialek British. Ada tulisan-tulisan di kotak di baju orang gitu kan. Tapi kabarnya magister apa ya? Bahasa Inggris. Oh, ya? enggak. Bukan, sorry. Canda aja di mana-mana kita jawab ini. Dia dulu sastra Jepang. Iya. Woi, sastra Jepang. Enggak tahu. Taman Bunga. Nah, dengan kebiasaan membaca dengan dialek British, lalu kemudian potensi itu Dimanfaatkan. kami manfaatkan di Taman Bunga gitu lagi. Sebagai satu kekuatan ya. Sebagai satu kekuatan. Bahkan saya sampai sekarang merasa berdosa kepada orang-orang yang telah tertipu. Di awal-awal itu banyak yang tertipu Iya. pasti karena dia si Mr. Josh ini masih gondrong yang ada kecoa, ada Iya. gondrong. Masih dengan sumpang itu apa tuh? masih, tapi masih. kan itu kan gondrong gitu. Iya, iya. Dan kita bilang kalau dia dari aborigin gitu. Ya, kerabang. Ada yang percaya gitu. Dan orang-orang yang keimanannya agak gimana gitu percaya ya. Dia percaya dan dia minta maaf gak ya? Tapi ini serius loh, Mr. Josh ini emang sastra Jepang dulunya. Iya. Ini saya bilang, kawan-kawan saya bilang rahasia yang mungkin fans Taman Bunga pun belum tahu. Sebenarnya Taman Bunga ini cukup. Ini guru agama. Guru agama loh Mas. Tidak Salam kenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, ini benar udah sastra Jepang. Kalau Bang Inyit nih, dia adalah seorang dukun besar. Di kampung. Dia juragan Penasehat spiritual. Oh, penasehat spiritual gitu. Nah, kalau Bang apa yang nggak salah? Oh, ini mama di kampungnya. Oh, ini anak. Jadi sebenarnya mereka ini kompleks. Nggak tahu kan? Gimana Pak Ustaz? Tapi Betul sekali. si Mr. Josh ini di kan 2012 pertama tampil 2012, panjang 2013 tidak ada. Kemudian 2014 diminta lagi sama mahasiswa TV itu bantu ujian multicam, jadi talk show. Oh, Talk show Iya, itu iya. mereka minta di ujiannya talk show dan orkestra bunga jadi guestarnya. Tapi kalau bisa ada lagu sendiri Bang. Nah itu awal pertama kita bikin lagu. Nah liriknya udah dibikin sama Langsung si nyumbang. Mr. Josh ini. Nyumbang. Wow. Tapi dia Mr. Josh yang bikin. ya tapi dia tidak Itu yang lagu mana? tampil. Balada Lagu Sudin. mana? Oh, Balada Balada Sudin. Sudin itu yang pertama. Satu-satunya yang ada video klipnya kalau nggak salah di YouTube ya. Ya, itu live itu yang live ujian. Ya, yang live ujian ya. Live Multicam. ujian nanti multicam itu. Oh, gitu. Tapi dia tidak sempat bisa main. Karena waktu itu saya naik haji. Udah haji ya? Belum. Oh. Ini kebanyakan.
Udah serius. Oke. Saya minta hari ini Taman Bunga serius. Nah, jadi 2014 itu awal bikin lagu. Iya. 2014 lagu pertama, Penampilan yang kedua. di penampilan kedua masih artinya Taman Bunga harus banyak berterima kasih sama anak TV ini. Iya. Karena abis itu anak TV lagi yang undang. Iya. Ini anak karawitan, anak musik yang kok senior ini enggak ada Pak. Ya parah. Nah, itu Itu awal-awal. 2014 itu lagu pertama Balada Sudin. Balada Sudin. Itu belum album ya, Bang? Belum, Nah, baru satu lagu. Kemudian habis itu apakah langsung merencanakan pembuatan album atau Tidak juga. ada single-single terbaru? Kan Orkestra Bunga tidak ada master plan. Oh. Istilahnya apa ya? Celapanya jadi apa tadi? Ya karena udah ada satu lagu, Ah. wah asik juga nih tambah satu lagu lagi gitu. Itu di tahun Di tahun itu oh, juga di tahun itu juga. Berarti di 2014 tuh berapa lagu, Bang? 3 3 lagu. Ya, 3 lagu. Balada Sudin, Wisudahan, Wisuda. Love Story, Wisudahan, All of Lagu film Love anak Story. film. Itu lupa. Pokoknya di awal-awal itu 3 lagu itu. 2014 itu. Ada Sudin, Wisudahan, Love Story. Nah, kemudian di Sebenarnya ada lagu-lagu tentang pengangguran, tapi itu udah revisi Iyalah, revisi. sepanjang tahun dan Sampai akhirnya jadi dilakukan. di album kedua ini ada. Akhirnya dimuntahkan di album kedua. Nah, pada akhirnya dengan perjalanan yang panjang, kemudian Taman Bunga bikin album. Itu tuh apa? Apakah inisiatif sendiri atau salah baik lagi tadi itu? Nah, album pertama apa kalau salah albumnya? Kita. Kita. Itu tahun 2016. Artinya kan 2 tahun setelah 3 lagu pertama selesai. Berarti di 2015 itu produksi lagu untuk album. Udah mulai persiapan album belum? Tidak ada persiapan album, tapi bikin lagu saja gitu. Bikin lagu aja. Nah, 3 lagu pertama itu kita dikritik oleh Ah. senior-senior kita di sini. Senior-senior kita ya kritik positif gitu, yang memang support gitu kan. Dia sudah dengar 3 lagu itu yang sering kita bawakan dan senior-senior itu bilang masih bau-bau PMR PSP-nya masih Kental. Masih agak kuat. kental gitu, walaupun kita sebenarnya udah pakai instrumen bansi gitu, tapi dan akhirnya kita bikin yang kayak Mars, gali-gali gaman, Itu di tahun Kine 2015. 15. Dekat sebentar. Nggak, ini enggak api baterai itu nggak? Nggak, kalau aku ambil sih di apa ya? Di dalam tas ini. Nah, lanjut kan masih rekam kan? Masih. Berarti 2015 dari 2014 hanya bikin single, bikin lagu tanpa ada perencanaan itu. Nah, kemudian di 2016 kan bikin album tuh. Itu tuh apakah diproduseri atau dibiayai oleh lembaga besar atau atau sponsor atau gimana? Atau biaya pribadi? Gimana sejarah terciptanya album? Itu karena ada Festival Kesenian Indonesia. FKI? Isi Padang Panjang sebagai tuan rumah. Oh. Kita cuma memanfaatkan momen saja. Memanfaatkan momen. Wah, ada FKI. Pasti rame nih. Bikin album. Kita juga di sana gitu. Oh gitu. Jadi emang nggak ada perencanaan, tapi stok lagu udah cukup lah ya untuk album waktu itu. Udah ada 9 lagu gitu. Jadi karena ada Yuta Bayang apa lah, kena kalian kadang Iya. Ya, kapan lagi kita mempromokan Iya. itu dan ada kampus-kampus seni lain di sini kan, ada dari ISP Bandung, Jogja, Solo. Waktu 2016 masih apa tuh Bang? Masih fisik, cetak fisik. Belum ada Pangana waktu itu untuk ke rilis digital belum. Karena 2016 asalnya YouTube udah ya. Udah ya, tuh. 2016 tapi belum seperti sekarang ya 2016 gitu. Masih rilis cetak fisik tuh. Gitu. Nah, tapi saya pernah dengar loh Bang Idil bilang
bagaimanapun digital itu, tapi fisik itu semacam apa ya bagi Ijazah. semacam ijazah. Rilis Gimana fisik tuh? itu ijazahnya musisi. Itu kata-kata musisi-musisi ibu kota ya. Saya Maksudnya ijazah itu gimana, Pak? ya kalau bagi musisi-musisi ibu kota rilis fisik itu kaset, apakah itu kaset tape atau CD, pokoknya rilis fisik itu ya itu ijazahnya gitu. Maksudnya ini loh karya saya yang bisa dilihat secara fisiknya jelas ada gitu. Daripada yang digital itu kan cuma maya aja gitu. Oh, berarti itu bukan semacam pemahaman abang ya, tapi Bukan, mengutip saya juga, juga sih. mengutip juga gitu. Tapi memang iya juga gitu. Ikut abang rapat waktu itu. Iya. Pakai matematik? Sama ini almarhum Dance Leo gitu. Ada berapa lagu di album pertama itu? 9 lagu. Lagu Kan apa? tadi udah ditanya. Oh iya. Tapi silakan Nah, kalau ada. lagunya lagu-lagu apa aja tuh? Yang 9 tuh. Lagu-lagu kita aja semua. Sekarang gini aja. Tapi ada untuk film, ada untuk film. Ustaz Jos. Ada. Kita sekarang 4 orang jadi host, Ya. manggil jadi. Ya kan? Jadi silakan Mr. Jos. Mau ada yang ditanyakan ke Pak Idil? Ya lagu-lagu itu ada lagu-lagu untuk film-filmnya anak TV. Sekali lagi bukan karena apa ya? Karena ada kebutuhan juga. Orderan. Ya, jadi By order. jadi karena setelah kita kumpul-kumpul semuanya sudah ada 9 lagu dan beberapa bulan lagi ada FKI di Siberbanyak, kita langsung masuk studio. Wah ya, waktu itu di apa ya? Z Studio, Z Audio Audio Record. Record dan semuanya DIY. Do it yourself. Laptop ternaik mana? Nasibnya naik. Tegang. Ya, Pak Donde, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini. Atau pesan untuk manajer ganti laptop. Nah, Gini, kalau ya saya simak sih, kalau kan dari album pertama aja, kan ada kayak gali-gali gaman, apa ya, kemudian Mars Taman Bunga itu kan liriknya itu memang menceritakan kebanyakan ya, emang kehidupan mahasiswa, ya kebanyakan mungkin mahasiswa ya. Nah, apakah itu memang curahan personal aja atau gimana, atau salah baik lagi gitu? Kayaknya itu full curhatnya. Iya, pembuat lagu. Nah, saya penasaran dengan satu lagu. Gali-gali gaman itu sebenarnya siapa? Itu Lepo. Oh, berarti Bang Lepo itu emang sering gali-gali ya? Iya. Makanya dia sering di kampus, dia cewek. Iya mungkin. Iya deh, bikin. Bikinnya sama Tom Mai lah. Karena hengkang. Gitu. Masih- Nah, kan kalau berkarya itu harus riset partisipan. Atau inspirasinya dari Tom Mai. Inspirasi. Wah, mode-mode ke baru 2 bulan. Kalau awal-awal lagu Gali-Gali Gaman itu saya juga tidak ada di kos waktu itu. Kalau tidak salah yang ada di kos itu Lepo sama si Andra yang gendut itu. Oh iya, yang Bass. yang Ya, bass. masih hidup ya? Masih hidup. Hampir Hampir hidup. hampir ke sini dia. Oh, nah, masalah waktu itu gitu. Karena soalnya waktu itu entah cuman Andra dan Lepo aja di kos atau ada Otong atau yang lain di kos, tapi saya tidak ada. Jadi Ya, karena gali-gali gaman itu menarik bagi saya pribadi. Lepo kan? Karena jujur sekali liriknya itu. Karena gali-gali gaman, melihat ada berserawah singkat. Itu kan apa ya kalau ke cara Minang ke just in Minang, you understand? Yes, Aha, Minang ya, ya, aha. apa Tiburi Pare ndak makampian Ya, motornya betul. bincang. Emang realita real itu di kampusnya dulunya. Jadi saya kena cek lagi loh sama orang. Kemarin bikin apa? Kena marah loh sama prodi sebelah. Tapi dulunya gitu. Nah, gitu. Oke, berarti memang curahan. Tapi semuanya merasakan kan? Di gali-gali gaman itu kan pengalaman kita juga ya. Iya. Ada semua. Ada semuanya. Merasakan apa nih? Mungkin gini, artinya ada isu-isu yang memang bersumber dari apa ya, dari Nah, ini serius. dari kebiasaan mahasiswa ya, misalnya uang kosnya telat gitu ya. Terus Bentar. Saya ralat ya. Uncu ini memang pernah sekolah di sastra Jepang, tapi dia magister seni. Makanya kalau lagi serius itu memang harus. S2-nya keluar dia. Iya, keluar di luar. udah tamat. Udah tamat. S2-nya di luar negari ya. Di luar negari Dia sendiri ya.
Ya, lanjut. Nah, artinya gali-gali gaman adalah salah satu penciptaan yang tidak semata-mata dilihat dari isu. Isunya tidak semata-mata dari mahasiswa gitu. Mungkin kita ke tempat-tempat wisata, kita akan melihat cewek-cewek terus roknya pendek atau celananya pendek gitu kan. Nah, Anak-anak kota ya. anak-anak kota. Nah, kemudian mungkin ini tidak ada orang di kita gitu. Kalau melihat hal seperti itu pasti ada perasaan atau Iya. ada sesuatu yang kita rasakan. Ya, Nah, itu. naluri apa ya? Ya alami Manusiawi. lah. Manusiawi ya. Atau manusiawi. laki-lakiawi. Laki-lakiawi. Jantanyawi. Nah, jadi sebenarnya kali-kali kaman tidak semata-mata kasus itu terjadi di kampus-kampus, terutama tidak di Padang Panjang, ya. Karena kayak yang bajunya terawang atau celananya pendek itu juga bahkan ketemu di pasar-pasar atau di tempat-tempat wisata gitu ya. Dan itulah yang melatar belakangi penciptaan lagu. Itu ya, gara-gara. Ya, kalau balada si Udin itu pure artinya memang isu mahasiswa banget yang diangkat di Kos lah. anak kos ya. yang bayar uang kosnya telat terus diburu-buru kos. Nah, uang kosnya nggak dibayar tapi belanja buat pacar masih ada Itu gitu. pribadi. Itu Pengalaman pribadi. saya riset. Yang di riset Ada. Nggak boleh disebutin ya. bisa ditampilkan di deskripsi. Iya. Atau risetnya tentang udah kita di sebelah ini? Atau udah yang di ujung? Tentunya Kalau yang ini dia Yang tidak kebetulan ngekos. saya tidak kos. Saya Oh, ya, cuma kos ya. numpang kos buat itu Tugas kuliah. ya tugas kuliah Iya, iya. Bahas mata kuliah. ya diskusi sama teman-teman ke kos kawan Ngobrol ya. ngobrol Sama Oke, berarti emang ya artinya kalau kita coba nikmati lagu-lagu Taman Bunga itu memang apanya isunya itu bagi saya sangat sangat berkorelasi dengan hari ini atau dengan mahasiswa kadang kampus, anak bujangan dan sebagainya seperti itu. Jadi sebenarnya sangat mewakili sekali sih. Makanya salah satu kekuatan di Taman Bunga bagi saya yaitu mereka mewakili suara-suara. Makanya mungkin lebih sering di kampus ya performnya, bukan di kampus sisi kayak UNP, Iya, kan iya. pernah kan ya. karena ketika mereka dengar ini saya benar. Iya, saya pikir seperti itu. Tapi kita tidak menggurui gitu. Iya, betul. Yang mau mendengarkan mudahan masuk surga. Ya, yang tidak mendengarkan masuk angin. masuk angin atau ya sudah. Ya sudah. Cobain kan? Kira-kira sebentar nih. Coba sedikit Bang. Yang dengan Ebit Giade-nya itu. Ah, coba. Bagian itu Nggak, aja. nggak. Ya. nada Wah. Yang lirik itu. Yang mau mendengarkan mudah masuk surga. Maaf ya. Yang tidak mendengarkan semua. Ya sudah. Tepuk tangan. Semuanya. Alumni. Oke. Itu sebenarnya penonton kita ada ribuan. Iya, wow. Nah, kalau penonton kaum Marwah mah ribuan. iya Amin. Jadi mudah-mudahan aja nanti penggemar kaum Marwah pindah. pindah ke YouTube-nya Iya, jangan Jangan lupa lupa di deskripsinya. Iya. Link Orkes Taman Bunga. subscribe Orkes Taman Bunga, nanti kita tampilkan di deskripsinya. Nah sekarang nih, saya pengen ini dari penghujung-hujung ya. Apa kalau Taman Bunga itu sebenarnya menyebut genre mereka itu apa sih? Kalau beberapa kayak orkes di luar kan ada yang nyebutnya mereka musik komedi, ada
yang menyebutnya sub genre dari dangdut, itu dangdut komedi itu dan sebagainya. Nah kalau Taman Bunga arah hidupnya kemana? Ya silakan Bapak biar kami dengarkan bersama. Ya coba lah, Jo. Ya. Itu aja. Sebenarnya nggak tahu juga ya. Kiblatnya memang itu, kiblatnya banyak. Banyak, iya. Kiblatnya kalau secara kelompok kiblatnya ya PSP, PMR, Orkes Gumarang juga, Orkes Minang Nasional tahun-tahun 50 sampai 70-an itu juga, PMR, PSP juga, musik pop juga. Karena masing-masing kita ini yang punya referensinya beda-beda. Di luar itu kita punya referensi kesukaan sendiri, musik sendiri-sendiri, jadi semuanya masuk ke situ gitu. Minangnya juga Melayu juga gitu. Tapi kira-kira ya genrenya apa? Ya yes, ini Orkes Taman Bunga ini gitu. Iya. Dibilang dangdut juga. Enggak juga ya. Menurut In sendiri dangdut lah, gitu. Kecuali memang dong teng, tapi kan Enggak juga ya. Ya artinya untuk genre butuh apa ya? Butuh kajian yang cukup mendalam tentang Orkes Taman Bunga. Ntar ditelepon Ben Sleo dulu ya. Ah, iya. Ben Sleo lalu baru. Astagfirullahaladzim. Karena kita mau lihat genre itu dari mana? Dari ritmenya kan? Atau dari melodis yang digunakan Atau warna sound. atau warna sound. Nah ini ketika di bedah ini akan punya banyak kemungkinan. Nah artinya kalau kita mau menyepakati ya materi Taman Bunga perlu kita bedah lagi bersama Prof. Jumaidil. Ya artinya memang kalau Taman Bunga itu sebenarnya bagi saya itu bukan mengikuti salah satu genre, tapi mereka punya apa? Genre sendiri. Ya punya karakter, punya genre sendiri. Artinya kalau mungkin saya sampai hari ini, bagi saya pribadi nih Bang, kalau salah tidak bisa. Boleh. Mungkin masih mereka itu salah satu genre musik hybrid juga gitu. Karena banyak gitu yang dicoba dicangkok di dalam itu gitu. Nah, artinya kalau bicara hybrid kan ada misalnya dasar gitu. Tapi ini yang menarik tadi sebenarnya, kenapa sih di mahasiswa saya tidak ada nama kaji sama mengingat parah. Misalnya gini, Ini kacau. misalnya Bang Indil main mandolin, tapi basic musiknya black metal. Ya. Wah. Bang Indil main dio, basic musiknya black market. Black market. Ya tapi ke Lempo itu punya harapan tersendiri dengan warna musik Taman Bunga gitu. Bang Lempo itu dia punya harapan warna musik Taman Bunga ini menjadi tawaran baru dan memperkaya industri pop musik Minang gitu. Yes. Jangan bicara nasional dulu gitu. Kita bicara musik pop Sumatera Barat saja dulu deh gitu. Karena tidak ada yang memintakan gitu kan. Iya. Tidak ada yang memintakan musik pop Minang ini gimana gitu kan. Iya betul. Ya, jadi kalau Lempo harapannya musik Taman Bunga, warna Taman Bunga ini bisa menjadi tawaran baru, bisa memperkaya warna di industri pop Minang gitu. Iya. Oh iya kalau bicara pop Minang ya betul itu artinya kita semakin hari rasanya tidak ada. Ya kan mainstream kan. Mainstream Kalau semua ya. ketika dulu zamannya Salmon itu seperti Salmon, Tiaramon, Salmon. Sekarang lebih ke slow rock Malaysia. Sekarang ada satu slow rock itu slow rock semua gitu kan. Nah, palingan yang memberi warna di zaman YouTube ini ya mereka mengcover lagu Minang dengan gaya-gaya yang lebih kekinian, lebih senja, lebih ngepop gitu. Itu kan sebenarnya bagus juga. Iya. Tidak perlu, jangan dihujat juga ini kenapa lagu Minang ini. Kalau bagi kami sih bagus ada yang seperti Iya. itu gitu untuk memperkaya daripada kayak mainstream aja seperti itu semua. Ya kalau kita pikir sih Taman Bunga sendiri hari ini sudah jadi trendsetter ya di alirannya lah kalau saya bilang. Kenapa? Saya lihat sekarang itu banyak muncul orkes-orkes khususnya di Sumbar.
orkes yang nggak bisa kita lepaskan itu influennya dari Taman Bunga sendiri. Bahkan kemarin tuh sempat acara besar ya Bang, untuk Sumbar ya. Sumbar Sumbar orkes gitu. Kan Tablik akbar. iya tablik akbarnya orkes lah gitu. Artinya memang kalau saya pribadi sih memang harapan Bang Lepo sebenarnya satu persatu sudah mulai menunjukkan jalannya, sudah nampak jalannya gitu dengan munculnya. Misalnya di kampus kita aja, Taman Bunga, kemudian adik-adik sudah mulai bikin orkes-orkes. Sebenarnya kita tidak mau sombong ya, tapi Batam Saya sebenarnya Iya, juga nggak mau nanyakan ada itu satu lagi. sebenarnya. Itu aja. Saya tahu yang Fikbar itu kan. Iya ya. Iya sama-sama ya rombongan siapa? Bang Edo, Bang Edo. senior kita juga ya kan. Itu bukan sombong ya. Kita bukan sombong, tapi Iya. di Batam sekarang juga ada Iya. orkes gitu. Di Duri juga. Tapi entah mereka terinspirasi dari orkes Itu ada tahu. Yang jelas Bang, orkes Taman Bunga. di Bengkulu juga ada. Nah, betul. Oh ya Bengkulu. Tapi itu alumni isi kebanyakan, enggak Yang di Bengkulu enggak campur campur. sama seniman-seniman. Kalau nggak salah Duri juga. Mau Susan mencoba-coba tahu. Oh, coba-coba. Iya. Sama siapa yang anak YouTuber sama Jawa sih. Kenapa bisik-bisik kita? Nah, oke. Nah, ini udah berapa? Udah lama sekali kita nituk. Udah 40 menit. 40 menit nih ya? Oh, masih lama lagi. Kita cukupkan aja lah. Kita akan buat 4 episode. Tinggal segmen saya boleh menit lah, menilai. Oke, siap. Tinggal segmen. Nah, oke, artinya kita ulas lagi yang dicita-citakan Taman Bunga itu saya yakin itu pasti akan terwujud. Tapi emang kajian-kajian tentang pop Minang kita memang harus juga diperdalam karena bahkan kalau bicara pop ini mungkin di luar konteks bicara pop Minang tuh bahkan kiblatnya kini udah ke provinsi sebelah ya. Iya. Padahal kita Kasihan juga kita punya ya. orkes Bumarang yang jadi Iya, jadi orkes Bumarang, orkes Ternarunia Kembang Cari itu yang memang nasional gitu. Tapi entahlah apa yang terjadi di industri kita. Apakah karena membuat musiknya selalu hanya modal orkes saja? Dengan sound seperti itu saja. Kita tidak tahu gitu. Oke, nah terakhir tuh harapan Taman Bunga lah. Selain tadi kan salah satunya udah menjadi salah satu memperkaya industri Dari situ. Sumbar. Bang Iin, Harapan Taman Bunga lebih banyak yang berani ngundang. tapi undangnya tetap sesuai banyak personel. Iya. Mudah-mudahan jadi pengaruh yang baik buat para penonton. Pengaruh apa nih? Positif negatif? Positif lah. Udah? Nah, budget Pak. Oh iya sesuai budget. Sesuai budget. Itu mah positif yang ngecek. Kalau Bang Tonoy? Ya tidak terlepas jauh juga lah dengan dari harapan India tadi kan. Tidak terlepas jauh. Tidak terlepas jauh. Mantap ya. Ya itulah. Lebih banyak manggung lah. Dan semoga corona ini Cepat pergi. karena ini udah bulan Ramadan nih kayaknya ada apa lagi? Iya itu kabarnya iya kan. Kacau nih kacau. Mau Ramadan Kabarnya lah. ada hajatan ya. Hajatan corona. Corona. Dia meningkat lagi kan. Tak apa-apa. Umi. Iya. Ini apa nih? Apa tuh? Ya harapannya ya lebih sering manggung lah. Sering manggung. Sesuai dengan lagunya, syair-syair lagunya sangat jujur sekali. Nah, oke Mr. Josh. In Arabic. Kalau harapan saya Arabic, you know? Nggak Arabic. Jepang. Oh, Japanese. Japan. Oh, Mr. Joss. Kalau harapan saya, orkes Taman Bunga agar apa ya? Jangan game stage. Kalau harapan Tunggu dulu. Ada yang tertinggal tadi. Uncu ini dia punya dua grup. ya. Satu canda suara. Sekolah lah. Nggak, saya penasaran ya. Canda suara itu. Dua blok ya. Nama grupnya itu kan bercanda, canda suara kan lebih ke humor lah label grup. Taman Bunga itu ya lebih happy juga.
Tapi Canda Suara itu sangat serius, sedangkan di Taman Bunga itu sangat humoris. Warnanya arah hidup Anda kemana? Kalau saya bipolar. Bipolar saya. Ya, silakan. Kalau harapan saya kepada Taman Bunga, saya sangat berharap kalau jadwal manggungnya agak dikurangi karena kami jadi sangat sibuk. Manggung sudah, aduh. Udah payah ini tak kurangi. Dah lewat lah doa cuma bunga. Ada orang tahun datang lah cancel job duo. Di kau nampaknya kurin jawaban juga, tapi cek orang. Sebenarnya Taman Bunga itu banyak panggungnya. Banyak panggungnya. Jadi Total kalau semua. harapan terbesar saya dari Taman Bunga adalah semoga dengan berorkes kami bisa naik haji. Amin. Itu cita-citanya. Iya, naik haji. Nah, kalau Pak Jurmadil Alhamdulillah 2022 ini Orkes Taman Bunga 1 dekade. 1 dekade. Ada rencana konser? Ya tunggu aja kejutan-kejutan dari Orkes Taman Bunga. Iya. Nanti bisa dilihat di media sosialnya ataupun di website. Tidak mau sombong ya, tapi kita Orkes Taman Bunga punya website gitu. Bukan Friendsternya ada. Websitenya nanti dilampirkan ya. Nah, kita punya website, Instagram, YouTube. 2022 kita 1 dekade 10 tahun sudah mengeluarkan 2 album. Mudah-mudahan ada 2 dekade, 3 dekade, 4 dekade, 5 dekade Dan banyak dekade-dekade album. seterusnya. Itu aja. Mau lebih terkenal lagi juga enggak perlu atau nanti kalau lebih terkenal lagi susah kan si Ian ngundang podcast. Iya. Biarlah kita di sini-sini. Slow aja gitu. Ket tepuk tangan untuk Orkes Taman Bunga. Nanti Tapi ini ya kita ada kejutan-kejutan lah untuk 10 tahun ini di sepanjang 2022 ini mudah-mudahan. ya, makanya ikuti terus follow Instagram Orkes Taman Bunga, juga websitenya di sini. Orkestamanbunga.com. Orkestamanbunga.com. Instagramnya Instagram @orkestamanbunga. Orkes Taman Bunga. Dan channel YouTube-nya. Orkes Taman Bunga, Facebook Orkes Taman Bunga, halaman Facebook. Pokoknya ikuti Twitter. deh semua Pokoknya- medsosnya. Ya, di website-nya itu cukup lumayan. Cukup diakses di orkestamanbunga.com, itu infonya ada di sana. Oke, terima kasih banyak Bang Idil. Ya, sip. Thank you Bang. Indra Arifin. Ya, semoga yang mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Semoga kaum Marawa Amin. Menggaung. lancar aksennya. Tapi habis ini ngopi-ngopi ya. Nyumaru kecil itu kan itu tuh. Ya, sekali lagi terima kasih. Lupa tadi ngechat ke Albert selaku manajernya. Iko dek takaji mambu aku udah berak. Aku lagi mau ngomong ke Bima banyak. Iko macam kau di dewe. Lain kecil Kalber. Aduh lagi. Ya, itulah tadi Beberapa pembicaraan kita dengan orkes tak berguna. Apa? orkes orkes Taman Bunga Orkes Taman Bunga. yang berguna Yang berguna. Apa lagi? yang barusan saja kita saksikan tadi. Ya, harapannya semoga jangan lupa tekan loncengnya ya, Ya. Gawang Merawa. Apa Gaung lagi? Marawa, lonceng Gaung Marawa. Habis itu buka pula lonceng Orkes Taman Bunga. Ya. Tekan pula sana. Follow pula sana. YouTube Orkes Taman Bunga. Follow juga YouTube Orkes Taman Bunga. Ya. Ada Instagramnya, ada Follow Facebooknya. juga. Gawang Merawa ini ada Facebooknya. Nggak ada, nak. Belum ada lagi. Pokoknya cari aja di Google ada semuanya. Ada tuh, ya. semua tuh. Jangan lupa ditekan subscribe. Jangan lupa ditekan lonceng. Tekan lonceng. Ya. Dia nanti ada notifikasinya tuh. Satu lonceng, satu subscribe sangat berharga bagi kami. Iya. Kan itu lah ya. Masukkan juga di kami tuh. Oh iya. Kalau ada kritik dan saran, sampaikan di bawah. Sampaikan di kolom komentar. Ayo. Sudah, tutup. kolom komentar. Tutup lagi ini udah terlalu panjang terus. Iya, nak. Dah lah ya. Kami dari Gawang Merawa Dan kami dari Orkes Taman Bunga. mengucapkan mengakhiri Perjumpaan kita hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.